Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana demo Gain S3 ini, eh, cara kerjanya. Baik, di sini saya tidak fokus pada routernya, tapi saya hanya pada perangkat berhubung dengan ASA, yaitu PCC, offset, dan PCB inset. Terus ada shopper sebagai DMC. Disco ASA berperan sebagai firewall atau server penjaringan. Tugasnya adalah mengatur lalu lintas data, mana yang boleh lewat dan mana yang tidak boleh, yang mana yang harus diblokir. Baik, di sini saya akan menjelaskan topologi. Jadi pada topologi ini terdapat 3 jaringan, yaitu pertama adalah offset. Mana offset ini adalah jaringan luar. Pada demo ini PCC dan web client berada di sisi offset. PCC itu digunakan untuk melakukan penguji ping, sedangkan web client Firefox digunakan untuk mengakses web server. Kedua adalah inset. Inset adalah jaringan dalam yang lebih aman. Pada demo ini PCB berada di jaringan inset. Jaringan ini dilindungi oleh ASA, sehingga perangkat dari luar tidak bisa langsung masuk. Tiga, itu adalah DMZ. DMZ adalah area khusus untuk server pada demo ini. Server yang berada di bawah kiri adalah DMZ server. Ini memiliki IP asli 92.98.2.3. DMZ berada dengan inset. Kalau inset berarti jaringan internal, maka DMZ adalah tempat server yang boleh diakses luar tetapi tetap dikontrol oleh firewall ASA. ASA berada di tengah sebagai pengaman. Jadi semua akses dari offset dan ke inset atau ke offset ke DMZ harus melalui ASA terlebih dahulu. Baik, saya di sini untuk melakukan tes. Pertama saya itu adalah melakukan dari ping dari PCC menuju ke PCB. Pada pengujian ini saya langsung melakukan ping dari PC ke PCB, yaitu adalah pingnya ping 192.168.1.5. Bisa dilihat ketika pingin dijalankan hasilnya gagal atau timeout ya. Jadi hal ini terjadi karena PCB berada di jaringan inset, karena secara default ASA tidak mengizinkan akses dari outset menuju inset. Jadi PC ping ini gagal bukan karena kabel atau putus atau IP salah, tapi karena memang firewall ASA memiliki akses dari luar ke jaringan dalam. Kalau dianalogikan, PCC adalah tamu dari luar, PCB adalah pegawai dalam kantor, dan ASA adalah satpam. Tamu dari luar tidak boleh langsung masuk ke ruang pegawai tanpa izin. Karena itu ASA menolak akses dari PCC ke PCB. Jadi fungsi ASA di sini melindungi jaringan inset agar tidak sembarangan diakses oleh jaringan offset. Nah, jadi kesimpulan dari tes pertama, ping dari PCC ke PCB itu gagal karena PCB berada di jaringan inset yang dilindungi oleh ASA. Ini membuktikan bahwa ASA memiliki akses dari offset ke inset. Baik, di sini saya akan menguji ping dari PCC ke DMZ. Tes kedua yaitu saya lakukan dari PCC menuju super DMZ. Seperti yang memiliki IP asli, yaitu adalah 192.168.2.3. Tetapi karena bunyi dilakukan dari jaringan offset, saya akan menggunakan IP net server DMZ, yaitu 209.195.200.227. Jadi pingnya adalah ping 209.105.200.227. Oke, bentar, salah ketik. Ping baik, kita ping. Oke. Jadi ketika PCC melakukan ping ke 209.165.200.227, hasilnya berhasil.
Jika konfigurasi NAT dan ACL ASA tidak benar, IP 209.106.200.227 adalah IP luar yang ditembakkan oleh ASA. Menuju IP asli super DMZ, yaitu 192.168.2.3. Jika PCC tidak langsung mengakses IP asli super tetapi memiliki IP NAT yang sudah dibuat pada ASA, DMZ digunakan untuk melakukan server yang memang boleh diakses dari luar. Berbeda dengan PCB berada di handset. Server DMZ memang disampaikan agar layanan tertentu bisa dijangkau oleh perangkat dari offset. Namun akses dari DMZ tetap tidak bebas. ASA tetap mengatur akses tersebut menggunakan NAT ACL. NAT berfungsi menerjemahkan IP 209.165.200.227 menjadi IP asli server 192.168.2.3. ACL berfungsi memberi izin lalu lintas dari offset menuju handset. Misal izin CP untuk ping dari seperti portnya 80 untuk web. Baik, untuk kesimpulannya adalah sumber dari tes kedua, ping dari PCC ke server DMZ berhasil karena server berada di area DMZ dan aksesnya sudah diizinkan oleh ASA. Ini membuktikan bahwa ASA tidak hanya memblokir tapi juga mengizinkan akses tertentu sesuai aturan dibuat. Baik, di sini saya akan mengetes ketiga yang saya lakukan menggunakan Firefox Client atau Firefox. Di sini saya akan buka. Oke, baik. Web kali ini bukan DMZ. Web client berada di jaring offset. Fungsinya adalah berada klien dari luar untuk membawa akses server DMZ. Pada server browser Firefox, saya akan mengikuti alamat browser DMZ menggunakan IP NAT, yaitu di sini akan ketik http titik 209.165.200.227. Baik, sudah benar tulisannya. Nah, boleh seperti ini. Nah, jadi saya akan klik tulis username admin, terus untuk password yaitu adalah Cisco N455. Nah, muncul seperti ini. Jika halaman web muncul berarti server DMZ berhasil diakses dari jaringan offset. Server DMZ sebenarnya memiliki IP asli 192.168.2.3, tapi dari luar diakses menggunakan IP NAT 209.165.200.207. Jadi Punjung lebih sering dimutni bahwa layanan pada server DMZ bisa diakses dari jaringan luar. Web client atau Firefox hanya bertugas sebagai alat penguji. Jadi yang di DMZ bukan Firefox, tapi server yang berada di bawah topologi. Ini. Ketika saya membuka membuka http://209.165.200.227 permintaan ASA masuk ke ASA terlebih dahulu. Jika ASA menjadi IP nilai tersebut server dan bisa yaitu 192.168.2.3. Jika halaman web berhasil, tampilan berarti konfigurasi NAT dan ACL untuk akses web sudah berjalan. Kesimpulan dari tes ketiga berhasil mengakses server DMZ melalui browser karena ASA mengizinkan akses HTTP ke DMZ. Ini menunjukkan bahwa DMZ dapat digunakan untuk menyediakan layanan server yang bisa diakses dari luar tanpa membuka akses jaringan langsung ke handset. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.